HP 16 juta Samsung di tahun 2019 masih layak dibelikah di akhir 2024 menuju 2025 ini? Kalian nilai sendiri aja, ini reviewnya. Kita akan ngebahas 5 hal, yaitu desain, spesifikasi, performa, kamera, dan baterai. Sebagai awalan, varian S10 5G ini tidak ada versi resmi di Indonesia, karena ini adalah HP pertama Samsung seri S dengan teknologi 5G yang di-launching di Korea 2019. Barang langka nih bos. Ada 4 perbedaan S10 ini dari varian yang lainnya. 1. Ukuran layar paling gede 6,7 inci. Baterai juga 4500 mAh. Jaringan 5G. Dan ada 4 kamera di belakang. Yang suka HP layar gede pasti bakal suka nih pakai Samsung S10 5G. Kita bahas dulu desainnya. Overall, desainnya ini futuristik banget dan cakep, enak dipandang lama-lama. Layar lengkungnya nih bikin feel di tangan tuh kerasa premium banget. Penempatan kamera depannya juga pas, jadi beda nih sama HP-HP lainnya, dia di sebelah kanan atas. Bahan materialnya juga premium, sampai enak banget buat ngaca. Lihat kan? Nah, penempatan tombol-tombolnya juga pas di tangan, buat yang suka HP gede. Hal lain yang gue suka adalah masih adanya jack 3,5 mm. Ini bikin nilai plus buat yang suka pakai headset mahal dan pengen suaranya mantep banget. Selanjutnya kita bahas spesifikasi. Singkatnya, dia pakai Exynos 9820. Ini chipset flagship pada masanya, RAM 8GB dan internal 256GB, jadi lega banget. Baterainya 4500 mAh dan udah pakai Type-C dengan super fast charging 25 watt. Jadi ngecas kira-kira 70-90 menit. Spesifikasi tadi mampu memberikan skor Antutu 460 ribuan. Jadi kira-kira masuk HP mid-range lah ya, udah bukan flagship lagi. Tapi bisa ngasih kenyamanan game seperti Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, lancar tanpa kendala dan di 60 fps. Sekarang kita ngomongin masalah kamera. Total ada 6 kamera di HP ini. 2 kamera selfie, bisa mode normal dan mode wide angle. Tapi sebenarnya kamera selfie ini cuma punya satu lensa utama, yaitu 10 megapiksel, dan lensa satunya hanya bersifat depth sensor. Lalu 4 kamera di belakang. Satu kamera utama 12 megapiksel, satu kamera telefoto 2 kali optical zoom 12 megapiksel juga, serta dua-duanya punya OIS biar jepretannya stabil dan bagus. Lalu satu kamera lagi ultra wide 16 megapiksel dan satu kamera kecil untuk depth sensor. Baik selfie kamera ataupun kamera utama bisa ngerekam sampai 4K 60 fps dan stabil. Ini contoh videonya. Oke, jadi ini kalau video dengan kondisi terang, kita coba jalan ke kondisi yang gelap. Nah, ini udah kondisinya gelap ya. Tuh, gelap. Jadi kita sambil tes, sambil jalan. Ini mah gelap banget ya. Nah, ini kondisi kalau sangat minim cahaya. Nah, ini coba kita berjalan dan minim cahaya. Kita turun tangga. Dan ini kita jalan lagi dengan cahaya di ruangan dalam, di indoor. Oke. Ya. Turun tangga. Kira-kira kalau di indoor seperti ini. Kita udah mulai masuk ke low light. Nah, ini di parkirannya lampunya agak gelap. Sekarang kita coba 4K 60 fps. Kita coba sambil jalan ke ATM. Jadi kalau 4K 60 fps dengan kamera selfie harusnya sih ini agak goyang ya, karena memang stabilisasinya tuh cuman aktif di 4K 30 fps. Coba kita ganti ke 4K 30 fps kamera selfie. Nah, ini pakai 4K 30 fps, jadi mukanya agak zoom gitu. Nah, karena si AIS sama OIS nya gabung, jadi bikin stabilisasi videonya itu pakai elektronik. Coba kita move ke kamera utama, kita tes 4K 60 dan 4K 30. Teman-teman juga bisa tes kalian suara mic-nya seperti apa, karena kan di sebelah ini ramai banget ya.
Nah, jadi teman-teman silahkan nilai kira-kira bagus nggak. Kita coba pindah ke 4K yang 30 fps. Nah, ini kita coba di 4K 30 fps. Enaknya kalau yang di 4K ini kita bisa pindah-pindah lensa. Nah, kita bisa pakai lensa ultra wide, balik ke lensa utama, dan juga pakai lensa telefotonya yang 2 kali. Nah, ya kalau pakai lensa tele udah pasti goyang ya, karena kan ngezoom gitu. Kita balik lagi ke lensa utama. Nah, jadi teman-teman bisa cek, bisa nilai sendiri kira-kira gimana 2025. Masih enak nggak untuk beli? Baterai HP ini sebesar 4500 mAh dan secara teknis udah kuat seharian. Dipakai game Honor of King 1 match sekitar 22 menit berkurang 6-8%. Call of Duty main 1 match sekitar 10-15 menit berkurang 7%. Dan juga Mobile Legend 25 menit berkurang 8%. Nah, kira-kira gimana nih? Menurut teman-teman awet apa enggak? Sebagai video penutup, ini direkam dengan S10 5G selfie kamera 4K 30 fps. Nah, kira-kira masih layak beli nggak di tahun 2025 nanti? Atau mungkin teman-teman ada saran HP lain di harga 3 juta sampai 3,5 juta lainnya? Kita bertemu di kolom komentar dan diskusi sehat. Semoga bermanfaat. Oh iya, kelupaan satu hal. Kalau mau beli, aku udah bersematkan beberapa link yang bisa teman-teman cek di kolom komentar.